Ya buktinya kan kemarin aku yang ingat kan 3 partai itu loh, Itu ya. Demokrat sama satu lagi apa Lagi ya? enak, Lupa. lagi bukannya enak pembahasannya, kita lagi enak membahas ini, tiba-tiba ada yang muncul dengan bertonton. Iya, 16 ton, 10 ton. Nah ini dari mana? Dari mana? Berarti kan minyaknya gitu? sebenarnya ada gitu, cuma si pabrik atau apapun ini namanya pengennya menjual dengan harga standarnya gitu, jangan di bawah harga pasar karena mereka kan jualan minyak pengen untung juga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Ini yang nonton kalau malam nggak apa-apa bilang pagi ya, kita syutingnya pagi. Ya, ini selamat pagi, siang, Sore, malam. semua gitu ya. Ini Bapak ya, aku mau ngomongin sesuatu hal yang sebenarnya udah telat. Jadi hari ini Tapi berhenti lagi ya? ya namanya aku kan suka curhat ke kamu lagi gitu. Jadi cerita lucunya itu lucu ya, menarik. Cerita menarik itu gini, karena aku telat nih kalau kita ngomongin minyak goreng karena kan sudah ganti lagi ceritanya, bukan minyak goreng langka tapi minyak goreng melimpah gitu. Ini sudah melimpah ya? Sudah banyak ya? Sudah di mana-mana. Jadi hari ini di etalase supermarket, minimarket kosong. Kalaupun ada pembeliannya satu orang boleh cuma 2 liter maksimal. Makanya ibu, anak, bapak, sepupu dijejerin di depan kasir. Jadi maksimalnya 2 liter. 2 liter. Ya. Tapi satu keluarga. Keluarga. Itu sih kayaknya tetap aja ya. Kan karena apa ya, ke bawah pemikiran bahwa minyak goreng langka, akhirnya mereka yang sebenarnya seminggu 2 liter akhirnya ketakutan nggak dapat lagi, akhirnya semua isi rumah dikerahkan untuk membeli minyak goreng gitu. Panic buying ya? Iya, panic buying. Nah, setelah gonjang-ganjing segala macam itu Pak, kan kita lihat ya di TikTok, di semua sosmed lah. Aku tuh kasihannya sama ini papahnya, gara-gara oknum akhirnya yang kena imbasnya itu kasir, ya kan, dimarah-marahin kasirnya. Karyawan lah ya, karyawan iya, ini lah ya. Padahal terutama minimarket itu kan gitu. Padahal kayak barang baru datang. Kan namanya kalau di minimarket nggak kayak di warung ya Bapak ya. Belum, Harus iya, input data betul. dulu, berapa yang masuk, terus berapa yang laku gitu kan. Di stok dulu lah, Iya, bahasa ininya gitu. ya, bahasa umumnya di stok dulu, di data dulu kan. Iya. Biar jelas ininya segala macam. Pembelinya udah nggak sabar nungguin truk baru datang, ditungguin, ketika bilang mau diinput dulu marah-marah. Akhirnya kendaraan yang membawa minyak goreng untuk dijual di minimarket di Lampung ini langsung diserbu warga. Karyawan minimarket bahkan memberikan nomor antrean ke konsumen yang mengantre panjang dan menunggu berjam-jam demi membeli minyak goreng dengan harga normal. Bentar ya, ada iklan. Ada iklannya di sini. karena ruangannya belum soundproof ya. Terus ya akhirnya gitu, yang kena imbas si karyawan ini yang memang mereka kan bukan yang punya toko gitu, harus mengikuti prosedur gitu kan. Kasihan sampai dimarah-marah gitu kan. Terus tokonya sampai sempat rusak itu loh Bapak ya. Toko sempat rusak. Terus apalagi ya, banyak lah yang memang ada oknum pegawai yang tidak baik, tapi tidak semuanya seperti itu. Karena ya panik buying itu, karena khawatir nggak kebagian. Iya betul. Akhirnya kan pemerintah merubah peraturan HET-nya, harga eceran tertingginya dilepas ke pasar, biar pasar yang menentukan. Mungkin biar kayak masker itu loh Bapak ya. Dulu harganya gila-gila. Masih awal masker juga sama. Iya. Masker kita belajar dari kasus masker juga sama harusnya aja kan. gitu. Nanti kan kalau kitanya santuy aja, ya udah saya butuhnya cuma 2 liter seminggu, ya sudah seperti biasa aja. Tapi karena panik itu ya Bapak ya, akhirnya dilepas. Sekarang sudah banyak di mana-mana, harganya disesuaikan dengan harga pasar. Minyaknya banyak bermunculan, ibu-ibunya banyak yang ngumpet karena harganya tidak murah seperti sebelumnya. Udah ya, itu masalah minyak selesai sampai di sini Bapak. Tapi bentar. Yang waktu minyak itu juga kalau nggak salah kan
ini juga ya nggak tahu ya gitu benar atau tidaknya gitu kan. Ketika ada hal-hal seperti ini yang sebenarnya lumrah terjadi ya, masalah panic buying kan di Indonesia tuh sering banget ya, apapun itu kan ada juga nih oknum-oknum mafianya mafia kecil nih ya, jadi dia sudah antri tempat lain, coba antri lagi, tapi tujuannya bukan karena kebutuhan mau dijual lagi, keluarga, bukan, lebih ke arah itu tadi ada permainan bisnis kecil-kecilan yang mungkin buat kita, kalau bisnis gede-gedean kan beda lagi. Nah, ketika hari ini rak minyak kosong, ketika HET masih diberlakukan oleh pemerintah, ketika dilepaskan ke harga pasar, besoknya nggak pakai nanti Bapak, besoknya udah full itu. Berarti kan sebenarnya ada ini minyak goreng, cuma kan gini, kalau sepengetahuan aku ya, kalau yang aku lihat di sosmed itu kan, berita online dan sebagainya, intinya adalah pemerintah menetapkan HET, terus pabrik minyak itu dikasih subsidi sebenarnya Bapak. Makanya tolong nih harganya dimurahin ke masyarakat, kamu aku kasih subsidi gitu loh. Jadi kamu untungnya dari subsidi itu. Nggak full ini banget ya, jadi 50-50 juga ya. Ya. Yang jadi masalah adalah katanya untuk meminta subsidi itu gitu kan, proses birokrasinya panjang gitu loh. Jadi kan sebenarnya katanya itu menjual harga segitu itu mereka nggak ada untungnya, bahkan cenderung rugi katanya Papa. Makanya mereka mengharapkan subsidi ini secepatnya dicairkan, ternyata lama. Akhirnya kan ketika susah pencairannya mereka stop dong gitu kan, stop menjual ke masyarakat. Makanya ketika HET tidak diberlakukan lagi, ya pesan mereka banyak gitu kan, tapi harganya harga pasaran karena memang minyak sawit dunia kan lagi mahal gitu loh. Di harga ini ya. Iya, pasar dunia ya. Iya betul. Jadi mau dibilang ya buktinya kan kemarin aku yang ingat kan 3 partai itu loh, Demokrat sama satu lagi apa lagi bukannya enak pembahasannya, kita lagi harus membahas ini, tiba-tiba ada yang muncul dengan bertonton. Iya, 16 ton, 10 ton. Nah, ini dari mana? Berarti kan sebenarnya ada gitu, cuma si pabrik atau apapun ini namanya pengennya menjual dengan harga standarnya gitu, jangan di bawah harga pasar, karena mereka kan jualan minyak pengen untung juga Bapak. Betul sih, kalau kita konteks ke arah sana yang mencari keuntungannya betul, cuma ya kembali lagi bahwa pelajaran buat semuanya yaitu tadi gitu, panic buying itu sebaiknya jangan sampai terjadi lagi lah ke depan gitu kan, sampai akhirnya ya merugikan semua masyarakat akhirnya. Tapi kadang susah. Iya, makanya ini kan ya kita ada penyakit ini gitu loh Bapak. Ini di momen ini kita juga nginfoin ke penonton semua yang nonton tayangan ini, ya ada baiknya ketika hal itu terjadi santai aja gitu. Kita tetap membeli dengan kebutuhan kita seperti gitu. Biasa aja gitu. Bukan akhirnya wah ini kita banyak ini nanti takut langka. Iya. Akhirnya yang tadinya sebenarnya nggak terlalu, mungkin ada kekurangan tapi tidak terlalu tidak berefek banyak ya, karena akhirnya mungkin cuma sekian orang yang tidak kebagian tapi yang lainnya rata gitu loh, yang lainnya rata gitu kan dapat. Ini kan enggak gitu, setiap rumah tangga udah bisa mungkin berapa minyak goreng gitu kan, yang harusnya itu kita bukan industri kan, cuma konsumsi untuk rumahan gitu, lebih pribadi gitu kan. Malah kepikirannya malah ke tukang gorengan segala macem gitu Bapak. Tapi kalau mereka sih memang bukannya itu ya, langsung yang banyak. Iya, karena mereka kan emang cari uangnya dari situ. Betul. Kalau naikin harganya takut nggak laku, nggak dinaikin merekanya kan untungnya dari mana gitu. Minyak goreng ya. Untuk minyak goreng. Tapi kalau minyak goreng akhirnya kemana-mana, kayak waktu pemerintah juga kan selain menetapkan HET kan ada pasar murah itu loh Pak, mengadakan razia pasar di mana-mana, tapi akibatnya antrian di mana-mana kan gitu gara-gara minyak goreng. Minyak goreng membuat ratusan warga mengantre untuk mendapatkan minyak goreng. Pembelian minyak goreng ini diatur dengan beberapa aturan. Warga yang membeli 2 liter minyak goreng harus berbelanja sebesar Rp100.000.
Sedangkan pembelian 1 liter minyak goreng dilakukan dengan belanja Rp50.000. Penjualan minyak goreng satu harga ini pun ludes terjual. Banyak gitu. Akhirnya kan lagi COVID gini katanya kita harus jaga jarak. Ya gimana jaga jarak gitu kan orang Akhirnya protokolnya lewat ya. udah lewat gitu. Jadi Diabaikan. kayaknya pemerintah ngelihat sudah menetapkan HET, ngasih subsidi, operasi pasar, ternyata ngelihat imbasnya tidak terlalu signifikan, malah nambah permasalahan gitu kan. Akhirnya pemerintah ya sudah dilepas saja gitu kan. Ya moga-moga sih kalau kita ibu-ibunya ataupun siapapun kita gitu, yuk kembali ke semula gitu. Kita membeli hanya yang kita butuhkan saja. Jangan ketakutan gak ada minyak goreng dan sebagainya, jangan ada rasa itu gitu. Nanti Kembali ke laptop ya. insya Allah semuanya akan kembali normal gitu loh Bapak. Up and down harga kan karena kita ngikutin harga pasar dunia sawitnya kan gitu kan. Ya up and down-nya ada gitu. Yang penting kita dibikin santai aja lah gitu. Ya banyak ya, kita juga sering terjadi juga ya. Bukan cuma ya banyak lah, minyak goreng, masker, Susu yang beruang. yang nggak jelas itu, susu gambarnya apa, iklannya apa gitu. Susu beruang itu kan sempet jadi wah iklan lagi deh. Sempet ini juga ya. Sempat bikin heboh lah ya kan, sempat bikin heboh lah. Padahal ya biasa aja gitu toh. Saya sendiri juga untuk susu beruang dulu ya, susu beruang itu sempat heboh, tapi biasa aja ya sampai sekarang ini kok gitu kan. Kembali normal lagi Kembali kan. normal Jadi lagi, intinya makanya kalau dulu inget banget tuh orang sampai rebutan satu kotak gitu kan. satu kotak tuh rebutan gitu, masker juga sama gitu kan, mahal wah segala macam. Akhirnya sekarang ya udah gitu, banyak produsen Hand sanitizer ya. harganya gila-gilaan Ya sudah gitu. sekarang udah sanitizer udah jadi kayak apa ya, udah jadi kayak bodrek. Sebenarnya kan pembelajaran buat kita ya. Ketika kita santai, harga turun kok gitu. Kalau kita nggak panic buying, semuanya akan kembali normal. Iya, karena sebenarnya kan kembali lagi bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan yang mungkin ya. Iya, itu udah pasti Bapak, dalam bidang apapun, minyak, masker, apapun itu ada. Cuma maksud aku tuh aku pengen undang ibu-ibu gitu loh, keluarga-keluarga. Kita santai aja Bu gitu kan. Insya Allah ada jalan keluarnya. Misalkan kayak dulu kan masker mahal gitu kan. Kita beli masker secukupnya saja gitu loh. Jangan menimbun karena ya itu kekhawatiran tidak ada lagi. Nih mumpung ada nih kita beli banyak gitu kan. Akhirnya kan karena panic buying, permintaan melebihi dari ketersediaan barang, akhirnya harga naik gitu kan. Begitupun dengan hand sanitizer kan, orang sampai berliter-liter beli karena khawatir tidak ada. Padahal kalau kita nggak kebagian, kan kita bisa cuci tangan pakai sabun gitu loh Bapak ya. Jadi kita Ini yang paling baru lagi ada minyak goreng udah. Ada yang paling baru apa? Itu ibu-ibu. Nah ini agak panjang nih. Kita selesaikan dulu ini aja deh, nanti kita ke episode berikutnya. Berikutnya ya. Topik berikutnya nanti. Soalnya ini panjang lanjut. banget. Ya. Oke, segitu aja. Untuk rumpian ini. Intinya adalah mari kita santuy, jangan panic buying. Terus tipsnya satu lagi, kalau ada istri sedang berceloteh, sedang merumpi, dengerin. Jadi suami-suami harus dengerin ya. Jangan suami nggak mau dengerin curhatannya istri. Itu aja mungkin. Nanti curhat ke suami lain. Nah, nanti suami-suami kumpul antar suami satu geng, kita curhat bareng. Ya udah, terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum.